Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan bab pencurian syariqah fi ahkami qati syariqah. Qala al-musannifu qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Faslun ay hada faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkami qati syariqah, di dalam menjelaskan hukum-hukum memotong pencurian. Wahia, adapun syariqah lugatan secara bahasa, akhdul mali ialah mengambil harta, hufyatan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi syariqah pencurian ini secara bahasa adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Wa syar'an, dan secara syara, apa itu syariqah? Akhduhu ialah mengambilnya harta, khufyatan dengan sembunyi-sembunyi, julman dengan cara zalim, min hirzi mislihi, dari tempat penyimpanannya seumpamanya atau semisalnya mal, semisalnya harta. Jadi secara syara, syariqah ini atau pencurian ini adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi secara jolim dari hizdi misilnya, maksudnya dari tempat penyimpanannya barang yang semisalnya. Artinya kalau duit di rumah, artinya misalkan duit di dompet atau di berangkas atau di lemari, seperti itu. Jadi orang pada umumnya menyimpan uang ini di berangkas, di dompet, di lemari, dan sebagainya. Nah, ketika hilang, maka ini berarti ada yang mencuri secara sembunyi-sembunyi, seperti itu. Atau mobil ditempatkan di garasi, tiba-tiba nggak ada, berarti ada pencurinya. Atau emas biasanya di lemari, kemudian tidak ada, berarti ada pencurinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bukan pada tempatnya, misalkan uang adanya di jalanan, uang selembar adanya di jalanan, artinya ya ketika dia mendapati itu, dia bukan pencuri, dia menemukan, seperti itu. Ini masuk ke bab luqotoh. Atau mobil, emas misalkan. Emas biasanya di lemari, barang-barang berharga itu biasanya disimpan yang rapih di lemari dan sebagainya. Nah, ini ada di jalanan, di jalan raya. Nah, seperti itu. Maka ini adalah bukan mencuri tapi menemukan. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa tuqta'u, dan dipotong, yadus sariki, apa tangannya pencuri. Bisalah satu syarat itu dengan 3 syarat. Wa fi ba'din nusahi, dan ialah di sebagian naskah, bisitti syarat itu, adapun lafadznya sitti dengan 6 syarat. Jadi dipotong tangan pencuri itu dengan 3 syarat. Tapi di sebagian naskah redaksi yang lain dengan 6 syarat. Ayyakuna, yaitu harus ada, as-sariku, siapa pencuri, baligon, ialah orang balik, akilan, orang yang berakal, mukhtaron, orang yang tidak dipaksa, artinya pilihan ya, tidak dipaksa maksudnya, musliman, ialah orang muslim, karena yang ada siapa si sarik atau pencuri, audimian, atau kafir zimmi. Jadi yang pertama adalah si pencuri adalah orang yang sudah balik, sudah berakal, dan atas memang kemauan sendiri, bukan dipaksa. Baik dia orang muslim atau orang kafir zimmi, seperti itu. Falaqot'a, maka tidak ada potong tangan itu maujud, ala sobiyin, atas anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, wa mukrohin, dan orang dipaksa. Jadi anak kecil, orang gila, orang dipaksa, ketika motong tangan tidak ketika mencuri tidak dipotong tangan, tidak wajib dipotong tangannya, seperti itu. Wa yuqta'u, dan dipotong tangan, yadu muslimin, wa yuqta'u, dan dipotong tangan muslimun, ini ada yadu muslimin ya, dan dipotong yadu muslimin, apa tangannya orang Islam, wadimiyin, dan orang kafir jimi, bimali muslimin, dengan mencuri
atau dengan hartanya orang Islam, maksudnya dengan sebab mencuri hartanya orang Islam, wadimiyin dan kafir zimmi. Nah, jadi maksudnya tangan orang Islam dan orang kafir zimmi ini berhak dipotong sebab dia telah mencuri harta orang Muslim ataupun orang kafir zimmi. Kemudian wa amma dan adapun al muahadu, maksudnya adapun kafir muahad, fala qat'a, tidak ada potong tangan, itu maujud alaihi, atasnya muahad, fil azhar, di dalam pendapat yang azhar. Jadi orang kafir muahad maka tidak ada hukum potong tangan atas dirinya menurut pendapat yang as-sah atau yang azhar. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar ini pendapat yang as-sah. Artinya mu'ahad ini orang kafir yang punya perjanjian dengan penguasanya orang Muslim untuk tidak ada gencatan senjata pada waktu tertentu, seperti itu. Namun orang kafir ini berada di negerinya, di daerahnya. Wama, dan adapun perkara atau sesuatu taqaddama yang telah terdahulu, apa ma syartun, ialah syarat fisariki, dalam orang yang mencuri. Jadi apa yang telah disebutkan di depan adalah syarat orang yang mencuri, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa dzakara, dan menyebutkan al-musannifu, siapa musannif, syartul qat'i, pada syarat memotong tangan, bin nazli, dengan melihat, al-lil masruki, bagi barang yang dicuri, fi qaulihi, di dalam perkataan musannif. Jadi musannif menyebutkan syarat hukum potong tangan ditinjau dari barang yang dicuri. Jadi bukan sembarang barang, tapi ada syaratnya, tentunya bisa dilihat dari barang yang dicuri. Nah, seperti itu. Kemudian fi qaulihi, di dalam perkataan musannif, wa ayyasriqa, dan mencuri, harus siapa si sarik, dan mencuri siapa si sarik, nisoban, pada satu nisab, qimatuhu, yang adapun kimahnya atau nilainya nisab, rubu'u dinarin, ialah seperempat dinar. Nah, jadi pelaku pencuri ini telah mencuri pada satu nisab, maksudnya telah mencapai satu nisab, yang memang nilainya nisab tersebut seperempat dinar. Kalau dinar itu ya kalau dijadikan emas itu ya 4,25 gram emas antam, dijadiin uang 6.500.000 sekian, nah gitu. Jadi kalau di seperempat dari itu ya kira-kira 2 juta kurang, 1.800.000, 1.700.000, seperti itu. Jadi ketika mencapai angkanya 1.700.000, atau kita hitung misalkan 1 dinar itu 8 juta ya biar mudah, maka seperempatnya adalah 2 juta. Ketika telah mencapai 2 juta, dia mencuri, maka dipotong tangannya, seperti itu. Ay khalison, maksudnya adalah murni, madruban, yang dicetak. Nah, seperti emas antam. Madruban, yang dicetak, au yasriqa, atau mencuri siapa si sarik, qadra maghsyusan. Qadra, pada kadar, qadron maksudnya, pada kadar maghsyusan, yang dicampur, apa kadar, ya belugu, yang sampai, khalisuhu, apa murninya maghsyus atau murninya yang dicampur, ruba'a dinarin, pada seperempat dinar. Nah, madruban, hal dalam keadaan dicetak, au qimatuhu, atau sampai nilainya rubu'u min hirzi mislihi, pada tempat penyimpannya barang sesamanya, min hirzi mislihi, pada tempat penyimpanan barang samanya atau semisalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya ulang, pelaku pencuri ini, pelaku yang mencuri barang yang telah mencapai nisab sariqah, yang harganya telah mencapai seperempat dinar, ya misalkan dicontoh seperempat dinar itu 2 juta misalkan. Jadi maksudnya dinar ini murni dicetak, murni cetakan, atau ia mencuri barang campuran dengan emas, yang mana kadar emas murninya telah mencapai seperempat dinar. Nah, sama aja, barang dicampur tapi emas murninya mencapai seperempat dinar, artinya kan sama aja.
Nah, atau seharga dengan itu dari tempat penyimpanannya barang sesamanya, atau seharga bukan emas tapi barang yang lain tapi sudah mencapai nisab. Artinya ya misalkan dia mencuri mobil, mobil kan mahal. Artinya apa yang dicuri mencapai nisab. Misalkan mencuri motor sama aja. Misalkan mencuri motor di dalam garasi ya, namanya dia telah mencuri motor, maka ini telah mencapai nisab, lebih bahkan mencapai nisab, maka harus potong tangan seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'ingkana, dan jika ada al-masruku, apa barang yang dicuri, bisohro'a, ialah di padang pasir, au masjidin, atau di masjid, au syari'in, atau di jalan raya, ushturito, maka disyariatkan, pihirzihi, dalam menjaganya masruk, dalam menjaganya barang dicuri, dawamul lihauzi, apa terus-penerus pengawasan. Jadi jika barang yang dicuri berada di daerah bebas, sahra, tanah lapang, kayak ya misalkan sawah dan masjid atau jalan raya, jalan, maka di dalam penjagaannya disyariatkan selalu diperhatikan. Artinya memang ketika masjid kan ada penjaganya, atau jalan raya memang ada selalu yang menjaganya. Misalkan ada sesuatu tempat yang berharga di jalan raya, namun ada penjaganya. Ketika tiba-tiba hilang berarti ada yang mencuri, seperti itu. Atau di masjid biasanya kotak amal. Nah, itu kan selalu masjid itu ya tempat memang kita bersama dan selalu ada yang jaga, misalkan tamat botnya atau apa. Nah, ketika hilang kotak amal maka telah dicuri atau ada pencurinya. Nah, dan sebagainya. Memang syaratnya harus terus-penerus adanya pengawasan. Tapi kalau di jalan raya memang tempat yang nggak ada pengawasan, ada uang 100.000 diambil orang, artinya orang ini bukan mencuri tapi menemukan, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa ingkana, dan jika ada apa masruk atau yang dicuri, bihisnin, ialah di menara atau di gedung, kabaitin, seperti rumah, kafa, maka mencukupi atau cukup, lihazun, apa pengawasan, mu'tadun, yang biasa, bimislihi, di dalam semisalnya masruk. Artinya jika barang yang dicuri berada di dalam gedung seperti rumah, maka cukup pengawasan yang biasa dilakukan pada barang sesamanya. Artinya ya ketika orang mencuri sesuatu di rumah, misalkan mencuri laptop di rumah, mencuri barang-barang yang ada di rumah, maka cukup pengawasan yang biasa saja, yang semisalnya apa yang dicuri tersebut. Ya artinya ketika hilang laptop tapi hilangnya di rumah, artinya kan ya walaupun nggak ada yang jaga semacam sapam, artinya barang ini ya seyogia atau sudah lumrah lah bagi kita bahwa ya kita sendiri yang mengawasi, seperti itu. Tidak harus seorang penjaga yang kita sewa. Nah, misalkan laptop punya kita di kamar tiba-tiba hilang. Artinya memang laptop itu berada dalam pengawasan kita. Ketika hilang, maka itu adalah ada yang mencuri, bukan menemukan, karena memang ditaruh di kamar dan kita yang menjaganya. Dan menjaga ini ya menjaga secara kafrah, secara umum aja. Nah, seperti itu. Jadi sudah cukup kalau barang itu di gedung atau di rumah, cukuplah sebagai pengawasan yang biasa saja, ya biasa, yang seperti tadi saya sebutkan bahwa kita punya laptop di rumah ya tidak harus kita menyewa sapam untuk jaga laptop, cukup kita sendiri sebagai pengawasan yang biasa gitu dalam semisalnya barang yang dicuri, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.